Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Nur Umar dari kelas 2RA MDT 4 dengan NIM 2103044242 akan menampilkan pembahasan tentang materi pengantar manajemen. 1. Kebudayaan dan gaya manajemen. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Gaya manajemen adalah prinsip-prinsip yang terdiri dari metode, kemampuan, dan teknik yang digunakan manajer saat menangani situasi menurut HR Zone. Di sini kita akan mengaitkan nilai dalam tanda petik budaya dengan tugas manajemen. Tentu saja kita sudah tahu tugas manajemen itu sebenarnya apa. Ada apa saja. 1. Perencanaan atau planning di mana tujuan dan sasaran perusahaan itu ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian ini adalah bagaimana pekerjaan yang terlibat dan bagaimana hal itu dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Kepegawaian untuk kita butuh pegawai ini untuk memperkerjakan dan menempatkan mereka dengan posisi tertentu untuk menjalankan tugas tertentu. 4. Pengarahan. 5. Mengontrol adalah memantau. 2. Delegasi tanggung jawab dan kewenangan. Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu kewenangan dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawaban kepada orang yang menimpakan wewenang. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan atau melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan yang merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Jenis kewenangan ada 3, yaitu kewenangan lini, staf, dan fungsional. 3. Tanggung jawab sosial dan manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. 4. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan penguasaan program-program yang bertujuan untuk menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. 3 elemen penting dalam pemasaran. 1. Orientasi pada konsumen. 2. Perencanaan kegiatan pemasaran. 3. Kepuasan konsumen. Tujuan manajemen pemasaran. 1. Membangun permintaan. 2. Membangun kepuasan konsumen. 3. Mendapat market share. 4. Mendapatkan keuntungan. 5. Mendapatkan pencapaian sesuai harapan. 6. Menjaga kelangsungan usaha. 5. Motivasi. 2 konsep penting pengarah pada individu, yaitu individu dan kepemimpinan. Motivasi adalah suatu yang mendorong suatu untuk menunjukkan perilaku tertentu. 6. Problem solving dan decision making. Menjadi seorang manajer selaku sosok yang berkesinambungan dalam lingkaran manajemen dan sekaligus sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan haruslah memiliki paket yang komplit dan menjalankan seni kepemimpinannya. 4 gaya dan model pengambilan keputusan menurut Henry. 1. Gaya mengarahkan. 2. Gaya analitis. 3. Gaya konseptual. 4. Gaya perilaku. 7. Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. 1. Kelompok 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. 3. Kelompok kerja. Kelompok kerja disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Ada 2 kelompok kerja, yaitu kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. 2. Kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal tersusun dengan tersendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terikat langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung dan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. 8. Konflik.
Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuannya. Ada dua faktor yang menyebabkan konflik. Satu, faktor manusia, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual antara lain sikap egoistis dan faktor organisasi. Satu, persaingan dalam menggunakan sumber daya. Dua, pemberdayaan tujuan antar organisasi. Mengatasi konflik, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik. Satu, ciptakan sistem dan melaksanakan komunikasi yang efektif. Dua, segala konflik yang efektif sebelum terjadi. Tiga, tetapkan peraturan dan prosedur yang baku terutama menyangkut hak karyawan. Dalam video penyampaian atau penjelasan pembahasan tentang manajemen ini dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan untuk manajemen yang baik. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemen baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan perangkat dengan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Dalam manajemen perlu diperhatikan prinsip-prinsip fungsi dan tujuan hingga cara membangun tim yang baik agar organisasi dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian dari hasil pembahasan saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.